Saya izin memulai acara ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kami ucapkan kepada yang terhormat Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan PKN STAN, Bapak Budi Waluyo, yang kami hormati Kepala dari Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Budiah Purwanti, yang kami hormati para Kaprodi, Kepala Unit Satuan di lingkungan PKN STAN, yang kami hormati tentunya narasumber Weekly Talk pada pagi hari ini, Ibu Dian Lestari, SIP, MA, Kepala dari Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, PKPPIM BKF, yang kami hormati Pak Beni Setiawan, dosen D3 Pajak yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini, dan tak lupa kami sampaikan salam hormat kepada Bapak dan Ibu dosen, hadirin sekalian yang kami banggakan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pagi ini dalam keadaan sehat, terbaik, dan pastinya semangat ya Bapak Ibu. Kepada seluruh hadirin, kami mengucapkan selamat datang dalam acara Weekly Talk edisi ke-35 dengan tema yang sangat menarik, yaitu Green Policy, Carbon Tax, and Multilateral Perspective. Baik, sebelum memulai acara, saya izin membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara hari ini akan diawali dengan sambutan dan pembukaan oleh Wakil Direktur Kemahasiswaan PKN STAN. Selanjutnya kita akan langsung menuju kepada pemaparan materi dan juga diskusi, dan acara akan ditutup dengan penutup. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri, Bapak Ibu, nama saya Tasya Pramasela, yang insya Allah akan menjadi pemandu acara pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Sebelum masuk ke acara pertama, agar Weekly Talk hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat, ada baiknya kita memulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Budi Waluyo untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Weekly pada pagi hari ini. Kepada Pak Budi Waluyo, kami persilahkan. Silakan Bapak. Terima kasih Tasya. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat Bapak Ibu, mudah-mudahan dalam keadaan yang baik pada hari ini. Kita masih dalam suasana berduka. Kemarin salah satu kolega kita berpulang, mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Kita bersyukur yang pagi hari ini masih dapat menghirup udara segar dan menikmati suasana kerja meskipun dari tempat masing-masing. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Pertama, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada narasumber kita yang kami hormati, Bu Dian Lestari, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral dari BKF. Selamat pagi, Bu. Mudah-mudahan sehat. Dan juga Kepala P3M, Ibu Budiah Purwanti, Bapak Ibu dosen, dan juga rekan-rekan para event organizer yang sudah menyelenggarakan Weekly Talk ya, acara diskusi dan pengajian rutin ya bagi para dosen untuk meningkatkan pengetahuan kita yang sudah sampai seri ke-35. Ini luar biasa. Dan pagi hari ini temanya menarik sekali tentang Green Policy, Carbon Tax dalam perspektif multilateral. Ini topik yang sangat seksi ya, terutama di dunia internasional. Dan saya tidak menyangka bahwa topik tentang green policy, tentang carbon tax ini menjadi fokus utama para akademisi yang mereka berada di departemen atau sekolah akuntansi. Jadi departemen-departemen akuntansi di kampus-kampus terkemuka itu banyak sekali yang sekarang berfokus di penelitian seputar green policy, sustainability, dan sejenisnya ya. Jadi mereka sudah sangat jauh perspektifnya, sangat luas ya, memandang akuntansi tidak hanya sekedar perhitungan ya atau penjurnalan, tetapi sudah bagaimana accounting bisa merespon
perubahan yang ada di sekitar kita, termasuk di dalamnya adalah topik-topik seputar green policy, kemudian sustainability. Bagaimana kita bisa accounting bisa berperan di sana, dan itu ternyata bisa ketemu gitu ya. Jadi ini luar biasa, akan membuka wawasan kita bagaimana kita yang sehari-hari berada di dunia sektor publik, di dunia akuntansi, keuangan, itu bisa juga dikaitkan dengan perspektif-perspektif seperti ini. Dan tentu di negara kita sudah cukup lama ya merespon atau membuat satu bahkan struktur khusus ya, seperti yang sekarang dipimpin oleh Ibu Dian Lestari, bagaimana kebijakan untuk pembiayaan perubahan iklim. Jadi accounting juga ternyata bisa dikaitkan ke sana, dan itu menjadi topik diskusi yang sangat up to date ya, bagaimana peranan accounting dalam isu-isu seputar sustainability. Jadi nanti kita akan menyimak. Terima kasih sekali lagi Bu Dian Lestari sudah meluangkan waktunya. Saya tidak lama-lama, kita langsung saja menyimak pemaparan materi dari beliau setelah ini. Selamat mengikuti diskusi Wiki Talk yang ke-35. Saya akhiri, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara Weekly Talk pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, sekarang kita langsung masuk ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu, yakni pemaparan materi, sebagaimana yang disampaikan Pak Budi sangat seksi dan menarik, yang berkaitan dengan Green Policy oleh Ibu Dian, di mana nanti akan langsung dipandu oleh Pak Beni selaku moderator. Kepada Pak Beni, kami persilahkan. Selamat pagi, Bapak. Ya, terima kasih, Tasya Pramasila. Ya, Pak. Ya, yang kami hormati Ibu Dian Lestari, SIP MA, dari Badan Kebijakan Fiskal. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Dian Lestari. Ya, baik. Yang kami hormati Pak Wadir, Pak Budi Waluyo, Kepala P3M, Bu Dia Purwanti, kemudian para pejabat yang menghadiri weekly saat ini, kemudian dosen dan teman-teman mahasiswa jika ada. Hari ini kita akan bertemu dengan narasumber yang menarik nih, secara profesionalisme, kemudian secara bidang keilmuan, kita akan melihat pemaparan beliau. Namun yang ingin saya sampaikan, waktu kita tidak banyak gitu, tidak seperti yang sampai 11.30, ternyata sampai jam 11. Baik, kita akan saya share screen ya untuk memperkenalkan dari profil Bu Dian Lestari. Bagaimana di share screen ini Bapak Ibu bisa melihat beliau orang Tegal, mohon maaf Bu ya. Ini menarik ini, di tanggal 15 Maret 74 beliau lahir, dan dari Universitas Padjadjaran, kemudian S2-nya dari Australia, Flinders University tahun 2007, kemudian tahun 2019 beliau mendapatkan gelar doktor kembali dari Universitas Padjadjaran, kemudian mengawali karir di Kementerian Keuangan, di Sekretariat Jenderal ya, tepatnya tahun 98, sebagai Kepala Divisi Portofolio Investasi 1 pada Pusat Investasi Pemerintah Sejen tahun 2010. Kemudian menjadi Kepala Bidang Forum Multilateral, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral di Badan Kebijakan Fiskal pada tahun 2016, tepatnya Januari. Kemudian di tahun yang sama, di bulan November, diperbantukan sebagai Senior Advisor di Southeast Asia Voting Group di World Bank ya, masih di tahun 2018 November. Kemudian 29 November 2019 dilantik sebagai Kepala Pusat. Jadi kita akan kedatangan narasumber yang temanya menarik, kemudian juga dari sisi kompetensi keilmuan sangat mendukung. Seperti itu, kita ingin mendapatkan gambaran secara utuh ya. Hari ini kita akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan carbon tax, kemudian multilateral perspektif, dan kami persilakan Ibu, waktunya 45 menit ya. Ada kemungkinan 30 menit bahkan, karena nanti akan ada tanya jawab sekitar 10-15 menit. Seperti itu. Kepada Ibu Dian Lestari kami persilakan. Monggo Ibu.
Ya, terima kasih Pak Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama yang dari para pejabat dan pengajar dari PKN STAN dan juga para mahasiswa PKN STAN. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami di sini bisa sharing mengenai kebijakan pajak karbon yang memang ini sesuatu yang baru kita launch atau kita telurkan ya tahun lalu seiring dengan dikeluarkannya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan di mana pemerintah mulai mengintroduce adanya kebijakan pajak karbon atau pengenaan pajak pada emisi atau barang yang mengandung karbon. Ini tidak lepas dari ini sebenarnya kebijakan yang tidak hanya keluar dari PKPIM, ini terutama memang keluar dari sinergi beberapa pusat yang berada di bawah kebijakan Badan Kebijakan Fiskal plus Direktorat Jenderal Pajak. Namun memang dari pusat kebijakan pembiayaan perubahan iklim dan multilateral kami berkontribusi pada sisi untuk kemudian membantu membuat semacam narasi atau justifikasinya kebutuhan kebijakan pajak karbon ini dalam konteks upaya kita memastikan ketersediaan pembiayaan untuk mencapai target-target perubahan iklim di tanah air. Baik, next. Mohon bantuannya untuk oke. Mungkin langsung saja, ini pendekatan baru, biasanya next saja, slide-nya. Biasanya saya mengawali pembicaraan mengenai perubahan iklim diawali dengan bagaimana exposure-nya ke Indonesia. Karena memang pilihan kita untuk menjadikan perubahan iklim sebagai agenda nasional itu tidak terlepas dari kepentingan kita sendiri untuk memitigasi risiko perubahan iklim yang kalau tidak kita atasi sejak dini secara tepat, ini dikhawatirkan ke depan itu akan membuat berbagai capaian pembangunan kita, berbagai kinerja ekonomi kita menjadi tidak resilient, tidak berdaya tahan dan tidak sustainable atau berkelanjutan. Karena memang sekali lagi beberapa kajian juga sudah menunjukkan bahwa kalau perubahan iklim ini tidak kita tangani, dia bisa menggerus ekonomi kita, bahkan kalau di 2030 kita tidak mencapai apa yang kita targetkan dengan upaya penurunan emisi kita, pengurangannya itu bisa lebih dari 3% atas PDB, dan itu sangat-sangat signifikan. Bahkan dikatakan itu bahkan kalau kita biarkan risiko perubahan iklim itu teraktualisasi, maka bahkan dia bisa dampaknya bisa lebih buruk, even lebih lebih severe ya terhadap perekonomian itu dibanding dengan apa yang kita rasakan dari dampak pandemi saat ini. Maka itu menjadi sangat sangat pemerintah merasa sangat penting menggunakan momentum pandemi saat ini untuk kita juga melakukan pemulihan ekonomi, tidak hanya untuk membuat ekonomi kita menjadi lebih kuat, tapi kemudian juga menjadi lebih baik. Tadi upayanya menjadi lebih berdaya tahan, menjadi lebih inklusif, dan juga lebih berkelanjutan atau sustainable. Tadi di awal itu kita memulainya dengan apa yang menjadi komitmen global. Komitmen global itu memang sudah dimulai sejak tahun 97 ya, pada saat UNFCCC atau lembaga di bawah PBB yang memang berfokus pada upaya penanganan perubahan iklim, itu memulai dengan serangkaian perjanjian yang mengikat hampir seluruh negara di dunia untuk bersama-sama mengendalikan laju risiko perubahan iklim. Nah, yang paling monumental ya, yang saat ini juga sedang kita upayakan adalah Perjanjian Paris di 2015 adopsinya, dan kemudian kita sendiri meratifikasi sejak 2016, di mana kita juga berkomitmen untuk sama-sama menjaga supaya suhu bumi di 2030 nanti tidak akan meningkat di atas 1,5 derajat Celcius dari suhu masa preindustrialisasi. Karena jika lebih dari 1,5 derajat Celcius, dikhawatirkan memang dampaknya terhadap perekonomian, terhadap banyak sektor, terutama seperti pertanian,
dan lain sebagainya itu tidak manageable ya, tidak kondusif, sekali lagi banyak memberikan kerugian dan menggerus berbagai capaian atau kinerja ekonomi yang sudah kita upayakan sejauh ini. Ini bicara dalam konteks globalnya. Next. Ya, ini tadi yang dikatakan kebutuhan untuk kita menjaga pada level di bawah 1,5 derajat. Namun kemudian dirasakan dari studi yang juga dilakukan oleh kelompok akademisi yang memang membantu UNFCCC dalam melakukan kajian-kajian, itu memang tidak cukup dengan apa yang sudah ditargetkan untuk dicapai di 2030, maka nanti ada pembicaraan untuk meneruskan sampai 2060 untuk mencapai apa yang disebut net zero emission, dan ini sudah diperkuat pada saat pertemuan UNFCCC atau COP26 Conference of Parties, negara-negara menjadi bagian dari UNFCCC ini, untuk kemudian makin meningkatkan upaya mengatasi risiko perubahan iklim. Next. Ini apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sekali lagi, tidak hanya di-trigger karena desakan atau komitmen global, tapi karena kita sendiri sekali lagi sebagai negara kepulauan sangat berkepentingan untuk juga menjaga supaya perubahan iklim ini terkendali melalui berbagai aksi mitigasi dan juga aksi adaptasi. Kalau mitigasi itu artinya mengantisipasi resikonya, kalau adaptasi adalah berusaha lebih meminimalisasi kerusakan yang sudah terjadi karena hal bencana ataupun dampak perubahan iklim yang sudah terlanjur kita rasakan saat ini. Nah, ini kita meresponnya dengan berbagai kebijakan. Kita pada intinya sejak meratifikasi Paris Agreement, bahkan sebelumnya ya meratifikasi UNFCCC itu sendiri, karena itu pada dasarnya merupakan convention. Kita meratifikasi protokol Kyoto, kemudian kita membuat berbagai dokumentasi, RAN itu rencana aksi nasional untuk mengurangi gas rumah kaca, RAN API itu rencana aksi nasional untuk adaptasi perubahan iklim. Lalu kemudian sampai kita sendiri juga mengadopsinya dalam RPJMN kita 2020-2024, di mana juga kita memastikan bahwa pembangunan kita berorientasi untuk lebih memastikan ketahanan terhadap bencana maupun juga sambil melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan perubahan iklim. Nah, ini tadi yang dikatakan seiring dengan adopsi kita terhadap Paris Agreement, kita menetapkan apa yang disebut nationally determined contribution, yaitu komitmen untuk mengurangi kinerja emisi kita di 2030 menjadi 29% kalau dibandingkan dengan business as usual, atau kalau kita tidak melakukan tindakan apa-apa. Kalau 29% itu kalau Indonesia menggunakan sumber daya sendiri. Tapi kalau kita mendapatkan dukungan atau bantuan internasional, terutama dari sisi pendanaan, maka kita mentargetkan penurunannya bahkan sampai dengan 41%. Ini kok pakai derajat Celcius, ini maksudnya persen ini. Ini salah tulis, seharusnya persen, 29% dan 41% dari business as usual. Ini juga kita kita perkuat lagi, kemarin 2021 kita melakukan update, tapi pada dasarnya kita sama mempertahankan target skenario 29 dan 41%, namun kita menyatakan kita siap untuk fokus ke 41%, sekali lagi provided that dunia internasional juga melakukan dukungan untuk ketersediaan pembiayaannya. Dan kemudian yang tadi pada saat kita dikatakan sampai 2030 saja komitmen itu tidak cukup, karena kita harus terus menahan, karena kalau kemudian ini tidak kita lanjutkan, ini tetap dunia akan beresiko untuk mengalami pemanasan global yang sekali lagi tidak baik untuk kehidupan maupun penghidupan. Maka kita juga mengindikasikan bahwa kita siap untuk melakukan upaya mencapai net zero emission di 2060 atau lebih awal dengan dikeluarkannya dokumen long term strategy for low carbon and climate. Ini semuanya dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui KLHK, namun Kementerian Keuangan ikut menjadi bagian dalam koordinasi yang dilakukan oleh KLHK dalam menyiapkan dokumen-dokumen tersebut.
Next. Lalu bagaimana sebenarnya peran Kementerian Keuangan dalam membantu agenda pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim? Karena berbagai target yang ingin kita capai itu membutuhkan usaha yang tidak bisa dikatakan ringan, dan usaha itu sendiri membutuhkan biaya yang tidak rendah. Contoh, untuk target di 2030 saja menurunkan 29%, ini untuk skenario 29%, kita mentargetkannya penurunan emisi itu akan dilakukan di 5 sektor. 5 sektor utama ya, yaitu sektor IPPU itu industri dan produksi, lalu sektor limbah atau sampah, sektor pertanian, sektor energi dan transportasi, serta sektor kehutanan. Nah, ini dari kelima sektor ini masing-masing dibebankan ya atau diberikan target penurunan emisi yang berbeda-beda. Namun sebagaimana bisa dilihat, kehutanan dan energi transportasi adalah 2 sektor utama, di mana keduanya saja dengan target penurunan 314 sampai 497 ini adalah sudah 90% sendiri ya dari keseluruhan target penurunan emisi yang ingin kita capai di 2030. Sementara kalau sektor yang 3 lainnya kalau dijumlahkan itu secara persentase itu sangat kecil, di kisaran 2% dari keseluruhan target yang ingin kita capai. Nah, untuk mencapai semua melalui kegiatan aksi dan mitigasi dan aksi adaptasi itu biayanya tidak ringan. Ini pemerintah sudah melakukan identifikasi kebutuhan pembiayaannya itu sudah melalui 2 dokumen yang dikeluarkan secara resmi. Kalau melalui dokumen Second Biennial Update Report yang kita submit ke UNFCCC, itu kebutuhan untuk sampai 2030 itu totalnya mencapai 3.461 triliun atau sekitar 266 triliun per tahunnya. Tapi di 2020 kemarin pemerintah mengeluarkan lagi roadmap emisi mitigasi Indonesia yang kemudian angkanya menunjukkan bahkan lebih tinggi kebutuhannya dari yang di angka Biennial Update Report, yaitu mencapai 3.779 triliun atau 353,6 triliun per tahun. Ini kalau kemudian sekali lagi kalau dilihat dari distribusinya per sektor yang tadi menjadi sektor utama yang kita harapkan akan melakukan kinerja penurunan emisi, maka bisa dilihat sektor kehutanan dan sektor energi transportasi itu yang agak kelihatan mencolok ya, bahwa sektor kehutanan meskipun dia dibebankan target penurunan emisi yang besar, tapi kebutuhan pendanaannya tidak terlalu besar dibanding dengan sektor energi dan transportasi yang memang notabene merupakan sektor yang sangat padat modal. Maka kebutuhan pembiayaan ataupun investasi untuk bisa melakukan kinerja penurunan emisi, yaitu melakukan investasi di teknologi yang lebih ramah lingkungan atau melakukan perubahan bisnis model supaya bisa lebih lebih green. Nah, itu tidak murah ya. Kalau energi ya berarti siap embarking dari apa yang sekarang kita miliki, energi berbasis fosil seperti batu bara, menuju energi yang lebih renewable. Transportasi juga demikian, melakukan banyak perubahan seperti lebih banyak mendorong produksi kendaraan listrik atau juga moda-moda transportasi yang sekali lagi lebih ramah lingkungan, lebih untuk kemudian men-shift perilaku masyarakat supaya lebih banyak menggunakan transportasi umum. Itu diperlukan juga investasi yang juga tidak murah. Ini yang kemudian membuat Kementerian Keuangan diminta untuk ikut berkontribusi dalam aspek ini. Next. Nah, sementara dari hasil climate budgeting, sebentar ya, saya menjawab Kepala Pusaka. Bentar. Ditanya bahan Bu Menteri soalnya. Nah, untuk apa yang mampu dikontribusikan oleh APBN terhadap kebutuhan pembiayaan yang 3.400-an something itu tadi atau 3.700-an something itu tadi, itu sangatlah terbatas. Jadi BKF dalam hal ini Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim sejak 2016 melakukan apa yang disebut climate budgeting, yaitu kita men-track atau men-tag sebenarnya
berbagai alokasi anggaran yang memang diperuntukkan untuk kegiatan yang terkait dengan iklim. Nah, ini terlihat dari 2016 sampai dengan 2021 ini utamanya kita lakukan ini data yang kita lakukan untuk anggaran pemerintah pusat. Namun sejak 2020 kemarin kita juga sudah juga mengekspand ke pemerintah daerah. Namun untuk yang kita sajikan saat ini adalah yang untuk pemerintah pusat dulu. Ini rata-rata per tahun alokasi anggaran yang untuk kegiatan yang climate related itu rata-rata hanya mencapai 3,61% dari apa yang memang dari alokasi anggaran yang ada, atau setara dengan 31% dari total kebutuhan pembiayaan untuk mencapai target emisi kita yang tadi yang pakai skenario 29%. Jadi tentu ini gap yang 69% lagi harus kita isi dari sumber-sumber pembiayaan lain. Tentunya tetap kita mengoptimalkan yang dari public funding, kita juga harus mulai memikirkan bagaimana membuat berbagai inovatif financing mechanism untuk bisa mengisi kebutuhan ketersediaan pembiayaan tersebut, sambil juga kita mendorong partisipasi sektor swasta melalui berbagai instrumen fiskal. Nah ini nanti next mungkin ada. Nah, jadi kami di PKPIM sudah melakukan semacam mapping sumber-sumber yang bisa kita optimalkan, kita berdayakan untuk mengisi kebutuhan ketersediaan pembiayaan untuk mencapai target-target perubahan iklim tersebut, untuk melakukan membiayai berbagai program atau aksi atau proyek yang terkait dengan mitigasi dan adaptasi. Kalau dari domestik tentu tadi dari APBN, nanti kita menggunakan berbagai instrumen yang ada dari belanja APBN, tadi yang kemudian kita sudah lihat melalui climate change budgeting, lalu kemudian dari instrumen perpajakan. Saat ini pun kita sudah banyak melakukan fasilitas memberikan fasilitas perpajakan untuk mendorong industri yang lebih green atau mendorong berbagai kegiatan investasi swasta di sektor yang lebih ramah lingkungan. Kita juga untuk yang transfer ke daerah banyak kita berikan berbagai insentif untuk daerah juga berpartisipasi membiayai program-program yang terkait dengan perubahan iklim. Dan di sisi financing untuk instrumen pembiayaan, pemerintah sebagaimana diketahui juga sudah sejak 2018 mengeluarkan apa yang disebut instrumen green bond atau SDG bond. Mungkin nanti di belakang bisa kita bahas lebih lanjut. Non APBN apa? Non APBN tentu kita melibatkan investasi dari swasta. Kita nanti juga pajak karbon ini nanti akan kita terapkan bersama juga dengan perdagangan karbon atau carbon trading. Nanti di belakang bisa saya jelaskan lebih lanjut. Sektor jasa keuangan, lembaga-lembaga keuangan juga kita dorong untuk juga melakukan penyelarasan atau alignment kebijakan atau strategi pembiayaan mereka dengan pencapaian target iklim, yaitu dengan juga memperhatikan aspek lingkungan dalam melakukan assessment dalam pembiayaan maupun dalam operasional mereka sendiri. Pasar modal itu tadi juga kita dorong untuk lebih banyak membantu memperluas ketersediaan supply untuk yang instrumen-instrumen green. Filantropi sekarang juga banyak memberikan perhatian untuk pembiayaan iklim, lalu BUMN tentu saja juga kita dorong ke arah sana. Internasional kita menggunakan sumber-sumber bilateral maupun multilateral, baik dari sovereign maupun private, dan juga berbagai multilateral development bank di mana Indonesia menjadi bagian atau menjadi anggotanya, ini juga banyak kita manfaatkan. Next. Nah, sekarang masuk ke pajak karbon. Pajak karbon ini memang kita desain seiring dengan waktu itu di level pusat, Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan di lead atau dikoordinasikan oleh Kemenko Marinvest atau Maritim Investasi, melakukan penyiapan regulasi peraturan presiden tentang carbon pricing atau di bahasa Indonesia kan nilai ekonomi karbon. Nah, apa itu nilai ekonomi karbon? Ini adalah sebenarnya secara filosofis merupakan kebijakan yang memang dibentuk sudah banyak dilakukan oleh negara-negara di dunia yang dianggap efektif untuk kemudian mendorong internalisasi biaya eksternalitas negatif ke dalam produk
baik produk barang maupun jasa. Di sini juga ada penerapan prinsip polluters pay principle, siapa yang mempolusi lebih tinggi dia harus membayar lebih banyak. Ini juga merupakan perwujudan dari keadilan iklim. Lalu kemudian ini juga menjadi peluang revenue negara, tapi nantinya juga revenue ini diharapkan juga digunakan untuk berbagai aksi pengendalian perubahan iklim. Lalu juga ini untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Instrumen dari pajak dari carbon pricing itu sendiri ada beberapa jenis. Satu yang disebut market instrument itu biasanya dilakukan dalam mekanisme perdagangan karbon. Perdagangan karbon itu bisa dilakukan dalam platform apa yang disebut emission trading system, yaitu untuk sektor-sektor yang dikenakan cap atau batas izin emisi. Jadi nanti buat mereka yang batasnya melakukan kinerja emisi di akhir tahun melebihi dari batas, maka dia defisit, dia harus mengkompensasikannya dengan membeli sertifikat dari perusahaan lain yang surplus atau berkinerja di bawah batas yang ditetapkan. Itu platform ETS. Ada lagi offset emisi, yaitu ini sektor yang nggak dikenakan batas atas atau izin emisi, tapi kemudian dia secara voluntary melakukan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi terhadap penurunan emisi, maka dia berhak untuk mendapatkan sertifikat penurunan emisi yang juga bisa diperdagangkan untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan untuk mengkompensasi kinerja emisi yang dihasilkan. Nah, sementara instrumen non-perdagangannya itu diantaranya adalah pajak karbon. Pajak karbon diletakkan dari keseluruhan instrumen pungutan atas karbon, kalau sesuai dengan Perpres NEC nomor 98 ini, yaitu bisa mencakup baik instrumen perpajakan maupun non-pajak seperti PNBP. Lalu ada juga yang disebut instrumen result-based payment atau semacam reward atau pembayaran yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah kepada pemerintahan di level bawahnya. Jadi kalau provinsi kepada Pemkab atau Pemkot untuk diberikan semacam reimbursement bagi berbagai kegiatan yang sekali lagi menunjukkan hasil untuk menurunkan emisi dari yang seharusnya. Itu juga akan artinya ada instrumennya tersendiri yang juga sudah banyak dilakukan di negara-negara lain yang disebut result-based payment ini. Jadi itu instrumen apa yang disebut dengan carbon pricing, yang pada intinya adalah valuasi atas emisi atau kandungan atau potensi emisi gas rumah kaca dan bentuk intervensi market value dengan memanfaatkan kekuatan pasar. Ini sekali lagi merupakan salah satu upaya memobilisasi pembiayaan yang juga melibatkan partisipasi dari masyarakat. Ini sesuatu yang baik karena di satu sisi negara juga atau pemerintah juga mendapatkan tambahan sumber daya untuk membiayai berbagai target iklim. Di sisi lain ini ada dorongan untuk masyarakat juga melakukan perubahan perilaku dengan mempertimbangkan dalam kegiatan konsumsinya baik barang maupun jasa untuk kemudian dia memilih yang lebih kecil kandungan karbonnya atau lebih kecil kontribusinya terhadap peningkatan emisi, karena yang makin besar kandungan karbonnya atau kontribusinya terhadap emisi maka makin mahal harga produknya. Itu jadi filosofi dari instrumen carbon pricing. Next. Ini cuma menggambarkan bagaimana prakteknya di dunia. Ini kita sudah tetapkan tadi yang sudah saya sebut. Saya kira ini bisa lanjut saja, nanti bisa kita ini juga sama, ini yang juga sudah dilakukan di negara-negara lain untuk tujuan kita pada saat kita kemarin mendesain, karena sekali lagi prakteknya sudah juga di dunia sudah cukup banyak. Ada yang hanya menerapkan pajak karbon saja, ada yang hanya menerapkan perdagangan karbon saja, ada yang mengkombinasikan keduanya. Kita termasuk yang ketiga itu. Kita mengkombinasikan nanti baik instrumen pajak karbon maupun instrumen perdagangan karbon. Next. Nah, bagaimana pengaturannya dalam Undang-Undang HPP yang sudah kita keluarkan tahun lalu. Jadi yang disebut objek pajak karbon adalah barang dan aktivitas tadi, barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi. Subjek pajaknya adalah individu maupun badan usaha. Tarifnya saat ini diterapkan Rp30 per kilogram CO2
equivalent, atau ini sebenarnya kita membenchmarknya pada saat kita melihat dari praktek yang sudah dilakukan oleh negara-negara, ini setara dengan $2 per ton. Kalau dalam ini ya, dalam tonnya itu $2 per ton CO2 equivalent. Nah, penerapannya akan dilakukan berdasarkan roadmap pajak karbon. Jadi DPR memang meminta pemerintah membuat perencanaan atau roadmap seperti apa sih pajak karbon itu nanti dalam prakteknya. Ini menjadi bagian dari mandat yang disampaikan oleh DPR dalam pembahasan Undang-Undang HPT mengenai pajak khususnya mengenai pasal pajak karbon ini, dan nantinya akan melibatkan berbagai KL terkait. Nah, peta jalannya yang sejauh ini sudah kita siapkan adalah di 2022 ini kita akan memulai, tapi kita akan melakukan semacam piloting, yaitu piloting ini pajak karbon akan dikenakan terhadap sektor energi, tapi khususnya lagi adalah PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap yang notabene menggunakan bahan bakar batu bara, yaitu mereka dikenakan batas atas emisi tadi yang waktu saya sampaikan ini sekali lagi karena pajak karbon kita pada dasarnya didesain untuk mendorong pengembangan perdagangan karbon di tanah air. Jadi ini akan dimulai jadi pengenaan batas atas izin emisi kepada PLTU-PLTU yang sudah beroperasi, baik PLTU unit PLN maupun IPP atau Independent Power Producer. Mereka dikenakan batas. Sekali lagi, kalau mereka defisit, maka mereka diharuskan untuk mencari kompensasinya dari perusahaan lain yang mengalami surplus, karena masing-masing akan diberikan sertifikat dulu di awal, allowance namanya. Kalau di bahasa perpresnya persetujuan izin atau persetujuan izin emisi ya. Jadi ini diberikan terlebih dahulu, lalu kemudian di akhir tahun dilihat kalau kemudian dia tadi defisit, dia harus mencari offsettingnya dengan membeli sertifikat di perusahaan lain yang mengalami surplus. Kalau sampai itu tidak terpenuhi, baru kemudian dikenakan pajak. Jadi pajaknya itu dikenakan atas perusahaan yang mengalami defisit karena melakukan kinerja emisi di atas batas yang diperkenankan, tapi dia tidak berhasil memenuhi kekurangannya itu dari pembelian sertifikat untuk mengkompensasi, maka dia dikenakan pajak. Nah, ini yang nanti menjadi mekanisme atau konsep dari pengenaan pajak karbon kita disebut cap and trade and tax. Di cap dulu, berdagang, dikenakan pajak. Nah, ini yang akan dimulai di 2022, kita akan memulainya dengan sektor energi, tapi lebih spesifik lagi ke PLTU. Baru kemudian ini kita siapkan berbagai instrumen peraturan pelaksanaannya ya, PMK-nya segala macam, termasuk instrumen untuk MRV atau measurement, reporting dan verification ya, kan setiap perusahaan nggak bisa dia klaim sepihak ya, pasti ada proses dia harus melaporkan, nanti diverifikasi dulu, baru kemudian dilakukan perhitungan bahkan untuk kemudian ditetapkan apakah dia betul surplus atau bahkan defisit. Itu ada yang namanya sistem MRV yang dikoordinasikan oleh KLHK, disebut sistem registry nasional. Nah, nanti setelah 2022 sampai dengan 2023 sampai 2024, kalau yang di 2022 itu perdagangannya masih bisa dikatakan over the counter ya. Nanti di 2023 sampai 2024 pemerintah akan mulai membangun infrastruktur untuk pembentukan carbon exchange atau yang disebut bursa karbon. Nah, ini nanti itu dilakukan di 2023-2024, sehingga di 2025 perdagangan karbon ini sudah bisa berjalan secara penuh, baik yang melalui bursa maupun non bursa, baik yang dengan mekanisme energy transition scheme ETS maupun emission trading scheme, maupun yang menggunakan offset mechanism. Jadi dan kemudian di tahun 2025 itu pun kita berharap sektornya sudah mulai bertambah, tidak saja sektor energi tapi juga sektor-sektor lain yang tadi yang 5 sektor yang sudah kita tetapkan, sehingga makin lebih makin luas lagi penerapan pajak karbon di tanah air, sehingga makin besar lagi kontribusinya terhadap upaya mendorong
partisipasi atau kontribusi dari berbagai lapisan masyarakat untuk upaya kita mengurangi kinerja emisi. Next. Ya, ini kalau ditarik lagi ke 2060, karena kita sekali lagi tadi selain 2030 yang sudah diikat di Paris Agreement, kita juga punya target secara sukarela untuk mencapai net zero emission, net zero ya, artinya secara kalau ini orang-orang akuntansi di artis di saldonya nol, bukan berarti kemudian di ininya debit kreditnya, artinya apa yang kita keluarkan bisa kemudian terkompensate dengan apa yang kita absorb. Itulah kemudian yang ingin kita targetkan, tapi terutama ini akan dilakukan di sektor energi, karena sektor energi diperkirakan adalah sektor yang paling ke depan, makin tingginya upaya kita mentargetkan pertumbuhan ekonomi, maka konsumsi energi pun kan otomatis akan semakin meningkat. Inilah yang kemudian harus dikendalikan. Gimana caranya supaya energi yang dikonsumsi itu adalah energi-energi yang lebih clean atau renewables. Ini yang kemudian juga oleh PT PLN sudah diadopsi menjadi bagian dari strateginya ke depan. Nah, ini mungkin next aja. Ini yang kemudian menjadi strategi PT PLN. Kalau business as usual, maka seluruh kontrak untuk PLTU itu sebenarnya baru berakhir di 2055. Nah, saat ini juga pemerintah sedang mengupayakan apa yang disebut program Energy Transition Mechanism, di mana kemudian PT PLN nanti diharapkan untuk bisa nggak cuma PT PLN ya, juga nanti IPP yang bergerak di bidang PLTU melakukan early retirement atau bagaimana meretire atau menghentikan operasionalisasi PLTU-nya lebih cepat dari rencana dan untuk kemudian digantikan dengan energi yang lebih renewable. Itu sedang dikerjakan, cukup kompleks strukturnya, tapi ini sesuatu yang memang sekali lagi merupakan breakthrough pemerintah untuk kita bisa segera mencapai energy mix atau shifting dari energi berbasis fosil kepada energi yang lebih ramah lingkungan. Itu nanti bisa kita diskusi yang lebih lanjut jika memang nanti teman-teman ingin mengetahui detailnya. Nah, bagaimana di level global? Ini juga merupakan tekanan tersendiri karena kita saat ini juga tidak lepas dari interaksi kita dengan negara-negara lain. EU sudah akan mengenakan apa yang disebut Carbon Border Adjustment Mechanism. Pada intinya adalah mengenakan bea masuk tambahan atas berbagai produk-produk dari negara yang tidak mengenakan carbon pricing di negaranya. Untuk dia kemudian menghindari apa yang disebut kebocoran karbon atau carbon leakage, karena EU ini kan Uni Eropa sangat berkomitmen kepada upaya penurunan emisi ya. Jadi dia tuh sudah sangat ketat menggunakan mekanisme pajak karbon maupun perdagangan karbon. Dia nggak mau kalau kemudian ini menjadi produk-produknya itu kalah bersaing karena negara-negara lain tidak ada komponen carbon pricing di dalamnya. Sehingga memang kan komponen carbon pricing kan memang to some extent menaikkan biaya produksi ya, sehingga membuat harga barang atau harga jasanya menjadi lebih mahal. Nah, itulah kalau kemudian terjadi carbon leakage, orang mengkonsumsi dari barang atau jasa di negara lain yang tidak mengenakan carbon pricing secara ketat. Nah, mereka membalance situasi ini dengan mengenakan apa yang disebut CBAM ini. Tapi kemudian IMF juga mengintroduce apa yang disebut carbon price floor. Ini agak sedikit keliru, sorry keterangannya. Sebenarnya carbon price floor ini diperkenalkan oleh IMF untuk menjadi pengganti dari CBAM. Jadi untuk menghindari kebocoran karbon, instead of dikenakan bea masuk tambahan yang sifatnya unilateral seperti EU dan rentan terhadap tensi ini ya, perang persengketaan antara negara yang nggak terima dengan yang ini mereka bilang ini nanti ke arah green protectionism, maka menurut IMF dikasih price floor aja, jadi setiap negara disuruh mengenakan carbon pricing, batas minimalnya disesuaikan dengan tingkat ekonomi atau tingkat pembangunan di masing-masing negara. Mereka bikin range lumayan tinggi tuh, $25 sampai $75, tapi bertahap nanti makin tinggi tingkat perekonomiannya, nanti dia dituntut makin tinggi juga mengenakan carbon price-nya. Lalu kemudian untuk lembaga-lembaga keuangan sedang dikenakan banyak negara, termasuk kita juga, OJK sudah mengeluarkan apa yang disebut green taxonomy atau bagaimana mendefine apa sih disebut kegiatan hijau
jangan cuma klaim hijau, tapi sebenarnya dia nggak ada kontribusinya terhadap penurunan emisi. Itu kemudian dipandu dengan apa yang disebut green taksonomi. Inilah menjadi pegangan banyak perusahaan, banyak pelaku bisnis untuk dia sendiri kalau dia ingin mengeluarkan produk yang eligible disebut hijau, sehingga eligible mendapatkan pembiayaan yang juga mementingkan aspek ESG atau environment, social dan governance. Itu ada aturannya, ada taksonominya. Itu juga nanti sudah di Indonesia sendiri sudah mulai diperkenalkan oleh OJK di level global pun, ini akan terus makin didorong. Next. Ya, ini mungkin slide yang terakhir. Ya, ini slide yang terakhir. Saya nggak mungkin bicara green tanpa bicara G20. Indonesia sedang menjadi presidensi G20. Saya sendiri kebetulan juga memegang G20. Jadi di G20 kita memasukkan sustainable finance ke dalam salah satu prioritas agenda pembahasan, di mana utamanya sustainable finance adalah intinya mendorong sekali lagi peran dari swasta dan lembaga-lembaga keuangan untuk juga berkontribusi terhadap pembiayaan aksi mitigasi dan aksi adaptasi perubahan iklim. Intinya kurang lebih seperti itu, karena waktunya juga sudah habis. Saya kira saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya kita bisa isi melalui diskusi dan tanya jawab dari sisa waktu yang ada. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, Bu Dian Lestari, alhamdulillah pas ya. Malah di sini lebih cepat 2 menit dari waktu yang kita ingin diskusikan lebih lanjut ya. Menarik tadi beberapa hal yang disampaikan Ibu Dian Lestari. Kalau dari saya sebagai pihak yang dulu pernah bekerja di DJP, sekarang menjadi dosen di pajak, itu hal-hal yang terkait dengan objek pajaknya, yang terkait dengan barang atau aktivitas, kemudian subjek pajaknya itu individu maupun badan usaha, tarif dan yang sampai penerapannya dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Itu menarik sekali. Mari kita buka sesi yang berikutnya ini untuk tanya jawab. Semoga teman-teman dosen dan para pejabat yang hadir saat ini bisa memberikan pertanyaan. Saya buka 2 pertanyaan, dipersilakan. Karena di form chat-nya juga belum ada, maka kami minta teman-teman untuk menyampaikan. Mungkin Pak Beni. Pak Subagio, baik silakan. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih Bu Dian Lestari. Menarik sekali ya Bu, sampaikan Bu tadi. Ibu terkait dengan mekanisme sumber pendanaan tadi Bu ya. Saya tadi berpikir awalnya yang paling ini APBN tentunya yang dominan ya Bu ya. Dan tadi ada juga yang domestik yang non APBN yang terkait dengan filantropi tadi Bu, seperti apa ya Bu ya? Sama perdagangan karbon tadi, apakah sama dengan tax karbon itu ya Bu ya? Jadi kalau pajak karbon itu masuk ke sumber dari pendanaan domestik yang perdagangan karbon, begitu ya Bu ya tadi ya Bu ya? Mekanisme seperti apa ya Bu? Terima kasih Bu Dian. Baik, pertanyaan dari Pak Subagio yang pertama terkait dengan sumber domestik ya, pendanaan pajak karbon. Kemudian yang kedua, dipersilakan satu lagi. Jadi kita buka langsung aja 2 pertanyaan karena waktunya sampai jam 11 nanti. Izin Pak Beni. Satu lagi dari Pak Sofan. Silakan Pak. Ini mohon maaf tidak on cam. Ya, Saya tadi mohon maaf kurang menyimak secara penuh ya. Barangkali sudah dibahas. Green policy ini kan mungkin terkait dengan sustainability gitu ya. Kalau di perusahaan-perusahaan di Indonesia, di internasional sudah kuat perubahan kecenderungan tidak hanya mencari profit yang biasa begitu ya, konvensional, tapi sudah ke triple bottom line, diantaranya ke lingkungan itu seperti apa perusahaan-perusahaan ini. Kalau tidak salah Bapak PAM atau OJK sudah ada aturan ya untuk perusahaan melaporkan sejauh mana tindakan-tindakan untuk memelihara lingkungan yang sudah mereka lakukan gitu. Ini barangkali sudah ada indeks sustainability gitu ya di Indonesia, seperti apa perusahaan-perusahaan
di Indonesia ini terkait dengan kepedulian mereka terhadap lingkungan berdasarkan aturan, misalnya kalau sudah ada diminta pelaporan itu sejauh mana kondisinya sekarang ini di Indonesia gitu. Apakah sudah ada awareness dari perusahaan-perusahaan terkait hal tersebut? Terima kasih Pak Beni. Itu Baik, saja. pertanyaan kedua dari Pak Sofan Budiannya terkait dengan pelaporan dari tindakan-tindakan untuk pemeliharaan lingkungan dari perusahaan. Itu bagaimana bisa Budian Lestari mengeksplor dari dua pertanyaan Pak Subagio dan Pak Sofan. Dipersilakan Budian. Ya, terima kasih Pak Subagio dan Pak Sofan atas pertanyaannya. Pak Subagio dulu tadi ya, apa yang disebut filantropi di sini yang sebagai salah satu sumber non APBN. Jadi sekarang trennya Pak, terutama ini sebenarnya di negara-negara maju ya, kita sedang mengantisipasi saja sekiranya nanti di Indonesia juga banyak. Itu sudah banyak individu-individu, terutama yang mereka yang memang kaya-kaya, nggak tahu nanti di Indonesia para crazy rich bisa atau enggak menjadi target. Mereka memang punya komitmen untuk ikut berkontribusi terhadap pembiayaan perubahan iklim. Jadi kayak Bill and Melinda Gates Foundation, itu Jeff Bezos yang punya Amazon, itu dia sendiri sudah menjadi filantropi. Dia memang ingin menggunakan sebagian dari asetnya atau kekayaannya untuk berkontribusi terhadap upaya penurunan emisi global. Itu filantropi. Karena kalau itu sampai masuk, ini juga artinya ini kan dana murah nih yang bisa kemudian kita blend dengan dana yang ada harganya, ada pricing-nya. Itu yang dimaksud dengan filantropi ya, biasanya karena semangat untuk berkontribusi atau semangat menyumbang, donatur lah ini di arah sana. Sementara di dalam negeri belum banyak. Kita paling lebih banyak ke CSR. Kalau CSR kan perusahaan ya, tapi kalau ini individu yang memang punya kesadaran. Dan anak muda itu kan sudah banyak juga ya Pak. Kalau mereka pakai aplikasi Gojek, itu kan mereka tahu itu dengan mereka naik Gojek itu berkontribusi seberapa jauh terhadap kenaikan emisi karena pakai kendaraan ya menggunakan bahan bakar fosil. Nanti mereka udah bisa ngitung kalau mau di offset mereka bisa aja bayar untuk nanam pohon sekian batang. Nah itu udah semangat filantropi itu sebenarnya. Karena kan dia bukan terafiliasi dengan perusahaan tapi karena memang semangat pribadi itu filantropi. Nah, pertanyaan Bapak yang kedua, bedanya pajak dan perdagangan karbon. Kalau pajak karbon itu memang oleh negara dikenakan kita tahu sendiri ya ini memang mekanisme untuk mengendalikan suatu behavior tertentu. Kadang orang bilang ini sebenarnya lebih cocok ke cukai nih, tapi kan cukai itu harusnya barang ada bentuknya gitu, sementara ini kan karbon gitu ya. Jadi kalau pajak itu kita kenakan terhadap barang yang memang dia mengandung karbon atau untuk perusahaan yang melakukan kegiatan yang kemudian menghasilkan emisi karena dia pakai pakai bahan bakarnya, dia melakukan operasionalisasinya juga ada emisi yang dihasilkan dari kegiatan operasionalnya ataupun kegiatan produksinya. Itu nanti ada itu ada penghitungan tersendiri itu Pak, sehingga nanti berapa yang dia hasilkan itu sebenarnya kalau di negara-negara yang memang murni menerapkan pajak karbon itulah yang dikenakan pajak. Tarifnya malah kalau di beberapa negara udah sangat tinggi. Kalau kita kan dibilang rendah banget, dimulai dari $2 namanya aja harga perkenalan gitu kan. Nanti kan ke depan bisa kita kita pertimbangkan untuk lebih tinggi lagi, untuk lebih efektif lagi enforcement-nya. Nah, cuman kalau perdagangan itu dia artinya kita kalau pajak itu kan kita mendisinsentif ya. Kalau perdagangan ini dia mengkompensasi. Jadi dia artinya dia tadi kalau misalkan saya bicara dalam konteks energy emission trading scheme, cap and trade itu perusahaan-perusahaan itu oleh pemerintah oleh si KL terkaitnya diberikan izin kamu 1 tahun ini hanya boleh menghasilkan emisi misalkan 1.000 ton CO2 itu ekuivalen karena kan nggak cuma CO2 berbagai dari itu kena gitu Bu ya. Nah dia dikenakan batas di 1.000. Kalau dia berkinerja 800 maka dia ada surplusnya dia itu 200. Itu akan jadi revenue tuh. Karena ada perusahaan lain yang dikasih izin 1.000 berkinerja 1.200 maka dia kan defisit, dia bisa dikenakan pajak tuh yang 200-nya. Tapi
dia juga punya pilihan untuk membeli dulu sertifikat di perusahaan yang surplus itu tadi. Sehingga ini akan mengkompensasi, maka pada saat mereka bertemu adanya supply dan demand inilah terjadi perdagangan karbon. Dia membeli sertifikatnya dari yang surplus untuk memenuhi defisitnya. Tapi di situ juga sebenarnya, tapi masih dalam pembicaraan ya, kita akan ada pembagian. Sekian persen dikenakan pajak, sekian persen dia boleh beli dari pasar karbon. 70% katakan defisitnya dia beli dari sertifikat dari perusahaan lain, 30%-nya dia dikenakan pajak. Itu diantaranya, kita ada beberapa skenario tapi belum final. Itu lagi sedang kita jajaki. Itu perdagangan karbon, Pak. Ya, hubungannya dengan pajak karbon, kalau dia nggak offset semuanya, kalau nggak dia kompensasi semuanya, kena pajak. Ya, itu Pak, untuk Pak Subagio. Sementara untuk makasih Pak. Lalu untuk Pak Sofan tadi, bagaimana sih pengenaan tadi ya berbagai ketentuan untuk melaporkan, disebutnya sustainability reporting ya, dan melakukan disclosure. Yang saya pahami ini kan OJK. Ini kan OJK yang mengeluarkan kebijakan tentang taksonomi hijau yang dikenakan yang kemudian bisa jadi acuan dari lembaga-lembaga keuangan untuk melihat industri-industri yang memang melakukan atau mengaplikasikan nilai-nilai environment, social, and governance dalam prakteknya. Tapi ini tuh sesuatu yang dalam pemahaman saya ini rasanya masih sifatnya itu voluntary, Pak. Jadi karena gini, kita kan sekarang di global itu sedang tumbuh pesat apa yang disebut ESG fund. Jadi investor-investor dunia itu, investor global terutama dari negara-negara maju yang memang ketat dalam mengaplikasikan nilai-nilai environment, social, and governance, itu dia memang mengutamakan kegiatan investasinya ke proyek-proyek atau industri atau perusahaan yang mengaplikasikan nilai-nilai environment and social governance itu tadi. Nah, untuk kemudian dia dianggap mengaplikasikan nilai-nilai itu dan sehingga dia layak untuk mendapatkan pendanaan yang berorientasi ESG itu tadi, dia harus memberikan laporannya di financial report. Dia juga diharapkan mengeluarkan apa yang disebut sustainability reporting. Itu ada standarnya supaya kemudian ini kan diharapkan, artinya nggak setiap negara punya standar sendiri karena investornya kan harapannya juga dia pengen antara satu negara dengan negara yang lain dia baca laporannya standar lah, nggak satu ini dia mikir lagi beda lagi standarnya. OJK pun dalam memberikan panduan itu berusaha merujuk pada international best practice. Jadi ada kriterianya, dan di dunia internasional pun Financial Stability Board juga termasuk yang dan ada yang ISSB ya, International semacam standard setting yang juga memberikan panduan bagaimana kemudian membuat pelaporan terkait dengan sustainability ini di samping sekali lagi tetap mereka mengeluarkan laporan keuangannya. Nah, sementara ini juga diperlukan karena lembaga-lembaga keuangan makin ke sini makin diharapkan untuk mengurangi kegiatan pembiayaannya bagi perusahaan-perusahaan yang sangat karbon intensif. Bahkan kalaupun mau dikenakan ya itu nanti harganya premium lah, nggak dianggap karena dia beresiko terhadap ketahanan proyeknya itu exposure-nya ke iklim itu sangat tinggi. Nah, itu juga dimensi yang lain, artinya di satu sisi memang perusahaan-perusahaan yang ingin memanfaatkan momentum adanya dana-dana yang lebih memperdulikan aspek lingkungan dan sosial dan tata kelola itu tadi, dia harus bisa menyajikan laporannya bahwa betul dia itu dalam berbagai kegiatan operasionalisasinya atau kegiatan produksinya itu comply terhadap nilai-nilai tersebut. Di sisi lain, lembaga keuangan juga didorong untuk dalam melakukan assessment terhadap proyek atau kegiatan pembiayaan yang dilakukan itu juga berusaha memperhatikan risiko iklim maupun aplikasi dari nilai ESG itu tadi. Itulah yang kemudian sedang didorong oleh OJK, dan nanti ya ke depan
sustainability reporting ini disclosure-nya itu juga makin lama mungkin akan menjadi mandatori. Kalau sekarang mungkin karena masih pengenalan voluntary ya, tapi dengan melakukan voluntary ini dia akan banyak peluangnya untuk bisa juga memanfaatkan meningkatnya investor yang peduli untuk menempatkan dananya sekali lagi pada proyek atau kegiatan bisnis yang comply dengan nilai-nilai lingkungan tersebut. Jadi itu saya kira, mohon maaf ini sudah jam 11, sekiranya nanti ada ada pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa dikirim atau nanti diberikan tanggapan secara tertulis atau mungkin di lain kesempatan kita bisa melakukan diskusi lagi ya Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Bu Dian Lestari, namun karena waktu sampai dengan jam 11 dan sudah melewati, mohon maaf Mas Dian ya, Aditya, untuk pertanyaan nanti semoga bisa di lain waktu. Dan menarik tadi yang digarisbawahi dari Bu Dian Lestari terkait dengan teori di fungsi pajak ya, terkait dengan budgeter. Memang negara ini membutuhkan dana, namun lebih diutamakan untuk carbon tax adalah untuk fungsi reguleran, untuk pengaturan, salah satunya adalah pengendalian emisi. Terima kasih atas pemaparan dari Bu Dian Lestari yang menurut kami itu luar biasa, dan kita beri aplaus dengan tepuk tangan. Aplaus untuk Bu Dian Lestari. Terima kasih dari saya sebagai moderator dalam acara ini, dan saya kembalikan kepada Tasya Pramasela. Silakan Tasya. Ya Bapak, wah materi dan juga diskusinya luar biasa menarik dan berisi ya Bapak Ibu. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber Ibu Dian atas paparan materi dan juga diskusi yang telah disampaikan mulai dari komitmen global dalam penanganan perubahan iklim, urgensi, dampak, dan juga upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Serta juga bahasan terkait dengan pajak karbon yang sangat menarik. Terima kasih Ibu, walaupun cukup terbatas, tetapi materi yang disampaikan dibungkus dengan sangat baik dan juga sangat komprehensif. Terima kasih saya sampaikan juga kepada Pak Beni yang telah memandu diskusi hari ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Pak Budi Waluyo, Pak Agus Sunaria, Ibu Diah, dan Bapak Ibu hadirin yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam acara Weekly Talk pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Harapannya semoga inspirasi dan pemahaman yang telah diberikan dalam diskusi hari ini dapat memotivasi, memperkaya pemahaman, dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir acara Weekly Talk pada pagi hari ini. Jalan-jalan ke Cipadu, sempatkan lewat Jurang Mangut. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya selaku MC, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Bapak Ibu, salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.